Halo semua, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Boy Trendo Seragi. Saya dari Prodi BK kelas B, ALU angkatan 2020. Dan halo juga semua, perkenalkan nama saya Albertus Valentino Evan Suci Pratama atau bisa dipanggil dengan Evan. Saya dari program studi bimbingan dan konseling dari kelas B. Dan pada hari ini kita akan membahas suatu yang menarik. Ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum Boy? Apa yang kita akan bahas pada hari ini? Tahu dong, kan hari ini kita akan bahas topik yang ada hubungannya dengan pendidikan dan teknologi. Betul sekali. Saat ini kita akan membahas tentang teknologi dan pendidikan, terutama teknologi yang sedang tren saat ini, dan mengapa teknologi tersebut penting bagi perkembangan anak sekolah. Pertama-tama, ada satu pertanyaan nih. Menurutmu, bagaimana hubungannya pendidikan dan teknologi? Menurut saya, teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Contoh kecilnya seperti pengiriman tugas, kita dapat mengirim tugas ke guru dan dosen melalui email. Dan fungsi lainnya teknologi pendidikan adalah kita dapat menemukan berbagai informasi dan pengetahuan dengan cepat melalui jaringan internet yang memadai. Mau tahu kelanjutannya? Ayo kita lihat. Editor, silahkan. Sebelum kita memahami hubungan antara pendidikan dan teknologi, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa arti dari pendidikan dan teknologi. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dapat kita lihat saat ini, kita sudah memasuki era milenial, di mana era milenial ini teknologi sangat dibutuhkan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pekerjaan dan pendidikan. Sekarang sudah tidak zamannya lagi memperoleh ilmu dari buku bacaan maupun dari buku saja, namun sudah banyak melalui internet maupun media-media lainnya yang sangat membantu untuk perkembangan pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan sistem pembelajaran saat ini, di mana di masa pandemi ini tidak adanya belajar tatap muka ataupun bertemu dengan guru pengajar secara langsung, melainkan hanya melalui teknologi yang makin berkembang. Selain itu, bukti nyata dari teknologi yang sangat membantu untuk dunia pendidikan ialah di mana para mahasiswa sekarang dapat dengan mudah mencari sumber pembelajaran yang lebih praktis dan cepat dari berbagai media, baik melalui Google, e-book, maupun sumber-sumber lainnya. Saat masa ini bisa disebut dengan era baru. Lahirnya era ini membuat beragam aspek kehidupan tidak bisa terlepas dari peran teknologi, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi hadir sebagai solusi baru dan memberikan dampak yang positif dalam dunia pendidikan. Teknologi membuat siapa saja bisa belajar. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa banyak biaya, seperti melalui virtual lab, digital content, dan super lab. Dan apabila 171 juta pengguna internet di Indonesia menggunakan teknologi sebagai sarana belajar, maka kedepannya Indonesia bisa masuk dalam era industri, di mana belajar menjadi sebuah kebutuhan. Dan dalam perkembangan teknologi ini pasti memiliki manfaat dan kekurangannya. Manfaatnya, terutama di bidang pendidikan, adalah meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar, menambah kreativitas guru dan murid, belajar lebih praktis, kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan, sumber belajar lebih mudah didapatkan,
Dan yang terakhir, informasi atau kurikulum yang dapat lebih up to date. Dan kekurangan dari teknologi dalam dunia pendidikan adalah komunikasi menjadi hampa, penyalahgunaan untuk tindak kriminal dan asusila, munculnya perilaku individualisme, ketergantungan, dan egois. Yang terakhir adalah manusia menjadi malas untuk beraktivitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di masa pandemi ini, siswa dan guru tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka atau bertemu langsung. Maka dari itu, guru melakukan pembelajaran secara daring maupun online, menggunakan berbagai media aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, dan Zoom. Nah, saya akan menjelaskan perihal fakta-fakta Google Classroom. Pada era sekarang ini, Google Classroom telah digunakan baik dari admin sekolah dan juga para guru sendiri telah berangsur-angsur melakukan digitalisasi dari segi administratif sampai pada pembelajaran. Google Classroom adalah platform berbasis website yang memungkinkan guru membuat ruang kelas online tempat mereka dapat mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengelola pekerjaan yang baik yang ada di kelas. Ini juga memungkinkan guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siswa dan wali mereka, di mana sekarang banyak sekali teknologi yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dari beberapa hal yang kita telah sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi dan dunia pendidikan memiliki kesinambungan. Karena meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas yang lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini, pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Dan dalam perkembangannya, kita juga harus memiliki sikap selektif agar kita dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang tidak berguna dan mana yang berguna, terutama di dalam bidang pendidikan. Yup, itu benar. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pendidikan dan teknologi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Shalom, salam kebajikan.